Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya perihal fenomena jin, iblis, dan setan. Terutama di masyarakat itu ada fenomena kesurupan dan itu mungkin sudah sangat banyak kejadian. Dan mungkin ini juga pengalaman pribadi saya pada saat mengajar di suatu sekolah di daerah. Itu memang sekolah itu letaknya itu di dekat kuburan gitu, sehingga banyak sekali hal-hal yang mistis itu mereka menganggap ini memang gangguan dari jin. Nah, di antaranya banyak fenomena anak-anak yang kesurupan gitu. Waktu itu juga ada kegiatan di malam hari, kegiatan eskul. Ternyata ada anak yang kesurupan dan seperti biasa dibawa ke ruangan begitu. Dan sana sudah banyak orang yang akan menyembuhkan gitu. Nah, saya juga mencoba gitu, ingin melihat bagaimana fenomena yang sebetulnya begitu dalam kejadian itu. Ada beberapa yang mencoba menyembuhkan, tetapi tidak sembuh-sembuh begitu. Tapi saya juga ingin mencoba, tapi saya menarik diri. Kenapa? Ternyata yang kena kesurupan itu seolah-olah tahu gitu bahwa disebut agak di absen, guru ini suka begitu gitu di kelasnya itu ya. Saya juga khawatir pas saya menyembuhkan, ternyata saya juga dikatakan apa gitu ya. Dan itu kan saya tidak tahu apakah betul atau tidak gitu. Jadi seperti ada unsur sudah mengetahui kondisi guru di sana begitu. Tapi barangkali yang saya jadi pemikiran, apakah betul ini gangguan dari jin atau ada aspek lain, misalnya merasa tertekan atau ada gangguan psikis pada anak tersebut begitu. Kayak dengan masalah jin, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan juga, tapi dari sisi yang lain gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu waktu SMA, ada tetangga yang kalau saya lihat ya sakit, tapi sakitnya seperti ada guna-guna gitu. Karena di tubuhnya seperti ada sisik ikan atau ular gitu ya. Dan para tetangga juga bilang katanya perempuan ini disukai oleh makhluk lain di alam yang lain gitu, si perempuan ini. Nah, katanya bisa disembuhkan gitu kan dengan kelapa muda gitu. Nah, alhamdulillah saya waktu itu yang ikut mencari kelapa mudanya gitu. Ini pengalaman dulu waktu SMA. Nah, apakah seperti itu Pak Ustadz gitu kan, ada andil dunia lain terhadap si perempuan ini sehingga dia sakit sampai ke meninggalnya Pak Ustadz. Dari sakitnya itu dan katanya dicintai oleh orang dari kalangan di luar manusia gitu. Itu saja pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masalah kesurupan ataupun diguna-guna dan sebagainya ya. Jadi intinya begini yang harus kita pahami masalah ini ya. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin ya, dan manusia itu tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu jadi patokan kita ya. Nah, kemudian karena kasus iblis tadi ya, di mana dia sudah berpaling ya, memberontak terhadap Allah, jadi dia berusaha bagaimana agar manusia juga ikut sesat sama diusir oleh Allah ya, atau nanti masuk neraka bersama iblis. Itu yang harus dicatat itu ya. Dengan berusaha semaksimal mungkin ya, mereka dengan ya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra tadi ya 6165, jadi dia berusaha ya untuk bagaimana menyesatkan manusia gitu. Itu yang jadi catatan bagi kita ya. Kemudian bagaimana kesurupan? Nah, itu kesurupan merupakan bagian dari cara untuk menyesatkan manusia ya. Jadi dia bagaimana caranya ya? Itu dengan salah satu diantaranya, karena banyak nanti cara iblis untuk menyesatkan manusia ya. Nah, fenomena kesurupan itu sebenarnya tergantung daripada manusia itu sendiri ya. Hakikatnya orang yang kesurupan itu karena manusia itu sendiri kosong jiwanya ya. Nah, dengan kosong jiwanya itu jin tadi
jin kafir ya, itu bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia, yaitu lewat masuk ke dalam tubuh manusia. Yang jadi pertanyaan, apa bisa? Nah, gitu ya. Nah, jadi Allah memberi dua ya kepada iblis itu. Dua apa? Dua kekuatan. Yang pertama, permintaan iblis itu, jangan aku matikan sampai hari kiamat. Jadi hidup terus itu. Nah, itu yang tidak mati-mati itu bukan semua jin, tapi hanya iblis saja. Matinya nanti di hari kiamat ya. Mau kiamat dia baru mati. Ya. Nah, permintaan yang kedua adalah diberi kemampuan untuk menggoda manusia. Nah, permintaan yang kedua ini Allah mengatakan silakan, kata Allah itu, silakan goda itu seluruh manusia kecuali hambaku, illa ibadiyas sholihin, kecuali hambaku yang ikhlas gitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ikhlas itu apa? Artinya manusia itu hanya mengabdi kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Nah, orang yang semacam ini tidak akan bisa digoda oleh iblis dengan cara apapun. Nah, bagi orang-orang yang tadi ya hidupnya tidak bertauhid, ya tidak ikhlas, maka inilah objek untuk dijadikan alat untuk menyesatkan manusia. Di antaranya tadi ya kesurupan. Nah, kesurupan itu adalah terjadi memang. Bagaimana cara masuknya? Nah, itu kekuasaan jin ya, tentunya izin Allah ya, karena memang permintaannya adalah untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Tapi ingat, catat, senjata manusia adalah ikhlas. Jadi orang yang tadi yang kesurupan tadi kosong jiwanya sehingga dia masuk. Nah, apa yang diperbuat oleh iblis ya, oleh setan tadi, agar manusia takut kepada jin, satu. Yang kedua, agar manusia mau mengikuti perintahnya ya. Misalnya mungkin orang yang kesurupan kadang-kadang minta anu kan gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita mengikuti apa kemauan dia, nah itu berarti kita sudah musyrik. Nah, itu satu caranya untuk musyrik kepada Allah. Atau kita merasa takut ya, orang kesurupan kemudian kita takut. Nah, itu justru kita kalah ya. Nah, bagi kita orang yang hanya takut kepada Allah nggak takut ya, bagaimanapun gitu. Nah, itu ya fenomena. Nah, kemudian tadi yang pernah dialami oleh tadi ya Pak Pujo, bahwa apakah karena stres atau karena apa gitu ya, bisa juga ya, karena saya pernah menangani seperti itu ya, orang yang bilangnya kesurupan. Nah, itu kesurupannya nggak tanggung ya, yang saya pernah tangani itu sekelas itu kesurupan semua itu ya. Nah, kemudian dibawalah gitu orang itu dengan gurunya, dengan teman-temannya dibawa. Nah, kemudian semua sembuhlah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah sembuh, artinya hilanglah jinnya, kita usir gitulah, usir. Tapi ada satu siswa ya yang tidak sembuh gitu, malah dia stres menjadi-jadi, ngamuk sebagainya gitu. Nah, ini saya bilang ini bukan ini ya, karena kenapa gitu ngomong kemana-mana gitu. Makanya saya sampaikan ke gurunya, saya bilang begini ya, coba anak ini memang sembuhnya harus dibakar ya. Silahkan cari kayu bakar, kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke api itu. Saya ngomong gitu. Apa yang terjadi? Si anak tadi malah dia pura-pura sembuh gitu. Sembuh dia, ngomong dia, oh gitu ya. Nah, ternyata ya setelah mendengar dari Bapak Guru, memang orang ini tadinya pendiam ya, mungkin cari perhatian lah gitu, cari perhatian. Ketika ada yang kesurupan, ikut-ikut kesurupan, karena memang cari perhatian gitu. Karena dia mendengar kan, ketika saya ya sebenarnya sih hanya pura-pura aja, nggak akan dibakar ya, karena mau dibakar gitu, dia takut dibakar itu ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, bisa jadi ya, orang yang kesurupan tadi ada yang betul, ada yang cari perhatian ya. Itu satu kasus ya. Ada juga memang
ya tetangga itu mah, tetangga juga sama kesurupan gitu. Wah, tapi lucunya apa? Kata dia itu, saya kemasukan Yesus katanya gitu. Waktu kan, apa nih Yesus, saya bilang gitu ya. Nah, terus kemudian saya tangani, saya lihat kan beda ya. Lihat pejaman matanya, omongannya, gerakannya itu akan berbeda. Orang yang kesurupan, yang tidak itu. Nah, ini orang nih bukan ini, saya bilang berpura-pura ini. Nah, kemudian saya tanya ke ibunya, ini Bu, orang ini bisa sembuh kalau dicemplungin ke sumur, saya bilang gitu. Ada sumur nggak? Ada tuh di belakang katanya gitu. Nah, udah ngomong gitu, ya saya siapkan ada orang di situ, kita bawa, masukkan ke sumur aja gitu. Dan sembuh juga gitu, ya, sembuh juga gitu. Nah, setelah ngobrol panjang lebar dengan orang tuanya, ya memang dia baru diputusin cinta gitu sama laki-laki itu. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja orang itu memang kesurupan, yang kedua yang karena pura-pura ya. Jadi betul itu apa yang disampaikan ya. Kemudian tadi pertanyaan Pak Nurdin ya tentang temannya itu, apakah dia memang istilahnya berhubungan dengan makhluk gaib dan sebagainya. Nah, ini pun bisa terjadi ya. Karena kalau kita lihat kisah Sulaiman, itu pun ada ya perkawinan antara jin dan manusia itu. Ya, Bilqis itu sebenarnya bukan bangsa manusia itu ya. Yang diceritakan itu yang kerajaan apa? Kerajaan jin itu ya. Kerajaan jin ya. Nah, itu kisah dalam Al-Quran itu Nabi Sulaiman kan. Nah, jadi bisa aja terjadi ya antara jin dan manusia terjadi pernikahan atau suka dan sebagainya, bisa jadi terjadi. Tapi sekali lagi, orang yang tadi berhubungan dengan jin itu adalah jelas kosong jiwanya ya, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya adalah bagaimana menyesatkan manusia. Ya, coba aja lihat nanti orang yang kesurupan atau macam-macam, itu kan macam-macam ngomongannya ya. Intinya bagi orang yang tidak kesurupan itu bikin panik gitu. Ya, bikin panik. Dan kepanikan itulah gitu ya, supaya manusia itu takut kepada dia gitu, mengancam ya. Malah ada yang mengancam bahwa jinnya itu mau membawa dia ke gunung apa gitu, ke gunung apa dan sebagainya. Macam-macam ancamannya ya. Nah gitu. Nah, bagi kita nggak usah takut ya. Kita punya Allah gitu. Jadi jin itu ciptaan Allah, mau ngapain ya harus begitu ya, gitu ya. Kemudian tadi ada ungkapan bahwa dia minta air sembuhkannya dengan air kelapa. Nah itu ya, yang mintanya bukan jin biasanya, bukan yang kesurupan, biasanya dukun gitu. Nah inilah yang disebut dukun itu adalah berkolaborasi dengan bangsa jin ya, Jadi minta ini dilakukan oleh kita. Nah itu berarti kita taat kepada jin. Nah itu berhasil dia ya menyesatkan manusia gitu ya. Nah kemudian hubungannya dengan masalah tadi ya, sekali lagi jin itu asal muasalnya atau tujuan Allah menciptakan untuk ibadah kepada Allah, itu satu ya. Tapi karena tadi iblis tadi akhirnya mempengaruhi bangsanya ya, bangsa jin sendiri untuk menjadi pengikutnya. Ya karena memang iblis itu adalah rajanya dulu, rajanya jin. Jadi yang di bawahannya itu ikut aja gitu ya. Gitu. Jadi misalnya di dalam surat jin ya dikatakan bahwa jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang muslim, yang tidak muslim, begitu ya. Nah sekarang bagaimana yang muslim? Bagi muslim sama dengan manusia. Dia hanya beribadah kepada Allah. Caranya beribadah kepada Allah bagaimana? Ya. Itu dalam hadis atau dalam Al-Quran mengikuti syariah Nabi Muhammad SAW. Sholat. Hanya sholatnya jin bagaimana? Dia ikut bersama manusia. Ya. Bagaimana? Ya gitulah. Rasulullah mengatakan kalaupun sholat fardu ya, walaupun sendirian itu tetap harus qomat gitu. Kenapa qomat? Karena ada makhluk lain yang ikut dengan kita. Tapi tidak mengganggu, itu aja jin Islam tidak mengganggu, ikut aja sholat bersama kita gitu ya. Kemudian bagaimana yang lain membantu manusia tanpa izin atau tanpa sepengetahuan manusia yang dibantunya, karena dia tetap ibadahnya kepada Allah bukan kepada manusia gitu ya. Nah jadi jin Islam atau jin soleh, kan ada soleh ada ghair soleh ya, itu dalam rangka itu ibadah kepada Allah, jadi sesuai. Nah sedangkan jin kafir yaitu tadi ya, dia bagaimana ikut menyesatkan manusia dengan cara kemampuan dia sendiri ya.
Jadi bagaimana agar manusia sesat, itu aja. Apa sesatnya? Yaitu dia takut kepada selain Allah. Ya, kemudian dia melakukan sesuatu yang bukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh jin, ya. Itu ya, jadi masalah tadi ya, masalah keserupaan semuanya itu bisa saja terjadi, tapi tentunya kita sebagai orang beriman tidak tergoda oleh godaan-godaan iblis. Kemudian tadi saya dengar misalnya dekat kuburan gitu, dekat kuburan. Apakah memang jin ada di kuburan? Nah, ini pertanyaan itu ya. Memang orang banyak mengatakan bahwa jin banyak di kuburan. Bagaimana? Gini ya. Jadi setiap orang, setiap manusia itu ada didampingi oleh jin korin namanya ya. Itu marga itu ya. Marga jin itu ada marga-marga ya. Jadi ada marga diantaranya korin. Korin itu tugasnya untuk mendampingi manusia gitu. Untuk apa? Ya untuk tadi mempermudah godaan gitu. Jadi kasih sinyal gitu ya, kasih sinyal. Nah, bagaimana jin korin ini berbuat? Ya tadi itu ya. Nanti dia kasih sinyal kepada marga-marga lain yang ingin mengganggu dia gitu. Itu tugasnya begitu. Nah, bahwa jin korin tadi tetap punya usia ya. Manusia gak punya usia. Hanya usia manusia dan jin itu beda. Ya, manusia paling lama ya zaman sekarang itu mungkin 100 tahun, itu pun langka ya. Tapi kalau jin itu bisa sampai 10.000 tahun ya. Karena usianya panjang-panjang. Nah, bagaimana hubungannya dengan korin tadi? Nah, begitu ya. Manusia katakanlah waktunya udah meninggal. Meninggalnya itu oleh macam-macam, oleh sakit atau oleh karena tabrakan dan sebagainya gitu ya, atau apalah gitu bahasanya. Dan jin itu tidak tahu kapan kita mati. Itu hanya rahasia Allah. Nah, ketika dia mendampingi orang tadi, kemudian yang didampingi itu meninggal, nah dia itu tetap hidup. Nah, jadi masalahnya kemana dia pergi? Karena yang lain, manusia lain udah ada korinnya ya. Nah, dia bagaimana sisa usianya tadi, karena memang dia tugasnya adalah untuk mendampingi manusia, maka orang ini bisa menggoda manusia lain. Nah, bisa jadi jin yang ada di kuburan tadi adalah jin-jin korin sebenarnya, yang sudah tidak ada lagi objek yang didampinginya. Nah, itu kadang-kadang menggoda manusia ya. Ya mungkin misalnya kalau misalnya orang lewat kuburan begini dan sebagainya, ya begitu ya. Jadi tadi ya, jadi bisa saja tadi yang nyurup tadi kepada manusia itu bisa saja di situ ya. Ada yang ngaku-ngaku misalnya ya, dia masuk ke orang bahwa disebut apa Sunan Kalijaga kayak apa, bisa aja ngaku-ngaku gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ruh Sunan Kalijaga, tapi bisa saja jin yang mendampingi Sunan Kalijaga ya. Karena jin korin tadi amat sangat tahu tentang sikap kita, suara kita, gerak-gerik kita. Jadi seolah-olah kita ya. Makanya dalam Islam itu nggak ada sebenarnya ruh gentayangan, nggak ada. Yang gentangan itu adalah jin korin tadi ya. Itu bisa aja bisa menyurup kepada orang atau menakut-nakuti yang lain ya. Jadi itu tadi fenomena dekat kuburan itu bisa jadi terjadi ya. Jadi itu jin-jin yang tadi ya. Itu mungkin ya jawaban dari Pak Pujo sama Pak Nurdin ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya.